Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pertama kali di subuh hari ini kecuali hanyalah ucapan puja dan syukur kita kepada Allah. Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, Allah penguasa alam semesta. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersamaan dengan itu, marilah pula kita mengucapkan salawat untuk Nabi junjungan alam Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang benar-benar mencintai kita umatnya. Mudah-mudahan kita yang ada di dalam masjid ini pun termasuk umat yang benar-benar mencintai Nabi kita pula. Dan mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, pengurus masjid, Pak Imam, orang-orang tua saya. Pagi ini kita lanjutkan kuliah subuh. Mudah-mudahan nih kalau ditengok wajah bapak dan ibu, wajah-wajah penghuni surga semua nih, insyaallah. Yakin masuk surga? Sedikit aja nyebut yakin, Mbak. Pernah melakukan dosa besar? Merampok, membunuh, berzina, minum khamar, syirik? Anda ada dosa-dosa besar, yakinlah masuk surga itu insyaallah. Paling dosa-dosa kecil ya kan, curi-curi mangga tetangga yang itu. Ngerumpi-ngerumpi sedikit ya kan, gosip-gosip. Insyaallah lah dengan Ramadan ini selesai dosa-dosa kecil itu. Hapus dosa-dosa bapak dan ibu insyaallah dengan Ramadan ini. Saya yakin bapak ibu masuk surga semua insyaallah, ini yakin. Bapak dan ibu, bapak ibu beruntung ketemu dengan Ramadan sekarang. Beruntung. Sahabat-sahabat Nabi itu setahun itu dibaginya dua tuh, cuman dibagi dua aja. 6 bulan menjelang Ramadan mereka berdoa-doa meminta kepada Allah semoga ditemukan dengan Ramadan. Selesai Ramadan mereka berdoa-doa pula kepada Allah supaya apa? Semoga apa yang dia lakukan di Ramadan itu diterima oleh Allah. Jadi pikiran dan hatinya para sahabat itu di Ramadan aja. Kalau kita mungkin 2 bulan lah menjelang Ramadannya. Bulan Rajab mulailah imam memimpin doa dengan berdoa Allahumma barik ana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Atau biasanya di bulan Rajab itu imam-imam memulai memimpin untuk membaca doa. Sahabat-sahabat Nabi itu 6 bulan menjelang Ramadan dia minta ketemukan dengan Ramadan, berjumpa dengan Ramadan. 6 bulan. Selesai Ramadan tuh berdoa dia apa? Berdoa semoga amal yang dilakukan di Ramadan itu diterima oleh Allah. Itulah setiap tahun mereka lakukan. Di tahun itu cuma dibagi dua. Separuh dia berdoa untuk bisa ketemu dengan Ramadan, separuhnya lagi apa yang dia terima, dia lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Hati para sahabat Nabi itu di Ramadan. Apa sebab Ramadan itu hebat Bapak Ibu? Ini Ramadan mubarak. Ramadan itu penuh dengan berkah. Ada kisah. Ada sahabat Nabi namanya Tolhah bin Ubaidillah. Tolhah bin Ubaidillah. Dia salah satu di antara sahabat yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga. 10 orang sahabat yang disebut oleh Rasulullah penghuni surga. Salah satu di antaranya Tolhah bin Ubaidillah. Satu malam Tolhah ini bermimpi. Dalam mimpinya ia melihat 2 orang kawannya atau sahabatnya yang telah meninggal dunia. Jadi ada 2 orang sahabatnya. Satu sahabatnya
Mati dalam perang, mati syahid. Mati syahid. Dalam pertempuran bersama Rasulullah SAW dalam perang, mati dia di situ dalam pertempuran itu, mati syahid. Setahun setelah itu sahabatnya yang kedua, kawannya yang kedua meninggal dunia pula, tapi meninggal dunianya bukan dalam perang, matinya di atas kasur. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dua sahabatnya selalu bertempur nih bersama Rasulullah SAW, bersama dengan Tolhah ini. Cuman yang satu nasibnya baik, mati dalam perang. Tapi yang kedua matinya di atas kasur. Jadi jangan risau-risau betul lagi bapak nih bu, masalah mati-mati ini. Pernah dengar nama sahabat Nabi Khalid bin Walid? Dia petempur hebat, panglima perang hebat. Dicatat dalam sejarah menaklukkan banyak pertempuran. Dan tak ada takutnya dalam pertempuran itu. Siap mati dia. Dan dia berdoa, semoga dia mati dalam pertempuran, dalam perang. Tapi tahu enggak bapak dan ibu? Di mana Khalid bin Walid itu meninggal dunia? Di atas kasur, sakit. Padahal dia ingin mati syahid itu. Cuma kan tak boleh bunuh diri dalam perang itu. Tak boleh menyerah. Lawan musuh sekuat-kuatnya. Terluka banyak dia. Ia ingin mati dalam pertempuran. Tapi dia tidak mati dalam pertempuran. Matinya di atas kasur. Karena Khalid itu ingin matinya mati syahid. Dalam mimpinya, Talha bin Ubaidillah ini melihat dua orang sahabatnya. Sahabatnya yang mati di atas kasur itu duluan dipanggil untuk masuk surga. Duluan dipanggil masuk surga. Barulah sahabat yang kedua yang mati syahid itu dipanggil masuk surga. Dia heran, kok bisa? Bapak dan Ibu, kalau orang mati syahid ini itu tidak ada hisapnya. Kata Rasulullah SAW, orang mati syahid itu langsung nyemplung masuk surga aja. Itulah yang dikejar-kejar oleh orang-orang yang ingin mati syahid, bunuh-bunuh diri palsu tuh, mati syahid palsu tuh. Ada orang lakukan bom bunuh diri itu, tapi bom bunuh dirinya di pasar, di tempat wisata, di masjid, itu tidak betul tuh. Dia bom bunuh diri itu atau perang itu atau mati itu matinya dalam pertempuran. Dalam Islam perang itu tak boleh membunuh perempuan, tak boleh membunuh laki-laki yang sudah tua-tua. Jadi kalau bapak-bapak Anda tua-tua nih ada perang nih, dalam Islam bapak tak boleh dibunuh. Yang boleh dibunuh itu Pak Imam, Madi ini masuk nih masih mudah nih. Kalau lihat sini ini tidak boleh dalam Islam ini dibunuh nih. Yang nyandar-nyandar atau tua itu tak boleh lagi. Perempuan muda tua tak boleh dibunuh dalam Islam. Anak-anak tak boleh dibunuh dalam Islam. Yang boleh dibunuh yang kemungkinan akan memanggul senjata. Begitulah Islam punya adab luar biasa. Dalam perang saja tak boleh itu. Nah, cuman kalau orang-orang kafir itu yang menuduh Islam ini agama teroris, mereka bunuh tak peduli itu. Di Gaza itu dibunuh itu anak-anak. 80% yang mati itu anak-anak. Ibu-ibu, wanita-wanita. Sementara pejuangnya mana? Tidak ada. Pejuangnya dalam tanah semua. Yang dibunuh itu anak-anak. Islam melarang seperti itu. Jadi kalau ada orang mengaku-ngaku mati syahid katanya, tapi yang dibunuhnya anak-anak, perempuan di tempat yang tidak ada perang di situ, dia mengaku-ngaku mati syahid itu tidak ada. Orang mati syahid ini itu tidak ada hisapnya langsung ke surga. Cuman Tolhah ini heran, kok yang dipanggil duluan masuk surga orang yang mati di atas kasur. Bangun dia dari tidurnya, dia ceritakan dengan sahabat-sahabatnya tentang mimpinya. Mimpi-mimpi orang-orang soleh, bapak ibu, ya tidak sama mimpi dengan kita. Mimpi kita kan setan, hantu, ya kan, dikejar jin, dikejar anjing, dikejar ular, itu mimpi-mimpi kita tuh kan. Kalau mimpi orang-orang soleh ini, dia ceritakan kepada sahabat-sahabatnya. Akhirnya Tolhah
bersama sahabat-sahabatnya mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia ceritakan mimpi itu. Rasul, saya merasa heran. Kok bisa ya? Dalam mimpi saya ini dipanggil masuk surga pertama itu orang yang mati di atas kasur. Sementara sahabat saya yang kedua matinya kan mati syahid. Seharusnya dia duluan yang masuk surga. Apa kata Rasulullah SAW? Mimpimu hak, mimpimu benar, mimpimu betul. Tapi Rasul, masalahnya kata Rasulullah SAW, sahabatmu yang kedua yang mati di atas kasur itu masih sempat bertemu dengan Ramadan. Ini mereka ini kan anggaplah sama baik nih, sama baik. Yang satu mati syahid selesai di sini. Yang satu masih hidup setahun dan bertemu dengan bulan Ramadan. Ternyata bulan Ramadan itu amal ibadahnya luar biasa. Oh, naiklah apanya? Karena dia sempat ketemu sekali Ramadan saja. Banyak nih Bapak nih Bu. Itulah sebabnya sahabat-sahabat Nabi itu, Bapak nih Bu, sering kan mendengar kata-kata marhaban ya Ramadan. Kan orang sebutkan marhaban ya Ramadan, tahu apa artinya? Hah? Kita terjemahkan selamat datang Ramadan, kan gitu tuh. Benarnya ungkapan itu kurang pas. Kalau selamat datang dalam bahasa Arab itu ahlan wa sahlan, selamat datang. Tapi orang untuk Ramadan itu dipakai kata-kata marhaban ya Ramadan. Apa makna marhaban dalam bahasa Arab? Marhaban itu di dalam itu sesuatu yang akan datang itu, lalu kita akan bertemu dengan yang akan datang itu, ada rasa berbunga-bunga di hati kita. Pernah berbunga-bunga hati ini? Kapan? Dulu. Dulu. Yang anak-anak muda lah. Ibu-ibu dulu juga lah. Bapak juga waktu dulu tuh. Kita akan bertemu dan berjanji akan bertemu dengan kekasih kita. Laki-laki atau perempuan yang kita cintai. Janji akan bertemu hari Ahad. Ya kan? Ini kita nih masih bujang nih. Lalu kita akan menemui laki-laki yang kita cintai atau perempuan yang kita cintai itu. Oh, berbunga-bunga hati tuh Bu. Senangnya bukan main tuh. Udah disiap-siapkan semuanya tuh. Pakaian dan ingin rasanya cepatlah hari itu datang. Itulah berbunga-bunga itu, marhabannya. Jadi dalam kata marhaban itu yang akan datang itu membuat hati kita berbunga-bunga, bahagia hati kita. Senang betul rasanya. Mungkin kalau bapak-bapak Anda tua-tua sekarang diubah sedikit biar tahu juga rasanya, yang mana tahu lupa rasa berbunga-bunga dia. Anak tak balik-balik. Udah berapa tahun tak balik-balik menemui kita. Dia merantau atau bertugas tempat lain. Lalu tiba-tiba dia bilang, "Mak, saya besok pulang bertemu dengan Mak." Kira-kira seperti apa rasanya tuh? Ya kan? Saya punya anak sekarang nih, yang merantau nih. Tapi sebentar aja, kalau sekarang masih enak. Bisa-bisa video call, ya kan? Hilang rindu, ya kan? Kita tahu seperti apa. Kalau dulu, saya masih ingat ibu saya, kakak saya pulang dari merantau, dapat surat bahwa dia akan pulang. Wah, ibu saya ada siap-siap semua tuh, kamarnya dibersihkan, kain-kainnya dirapikan, ya kan. Dia ada siap-siap apa yang dimasak untuk kakak saya mau pulang, apa kesukaannya disiapkannya. Ada rasa berbunga-bunga hati kita, anak kita datang nih, bahagia kita. Itulah marhabannya. Bahagia menyambut Ramadan ini enggak? Hah? Tapi tengok wajah-wajah cemas saja nampak saya. Apalah kan cemas Pak. Harga-harga naik lagi ya kan. Tipu-tipunya banyak. Awak kira pertama, rupa pertalite juga. Paling sedih lagi berita terbaru itu 109 ton emas antam itu palsu. Yang jangan emas yang bapak simpan, ibu-ibu yang bapak simpan tuh palsu.
Memang negeri kita memang negeri hebat Bapak Ibu. Negeri para bedebah negeri kita. Penjahat sih. Kalau yang jual-jual eceran itu memalsu-malsukan minyak itu, masih bisa lah kita maafkan ya kan. Ini direktur Pertamina-nya yang memalsukan minyak itu. Yang bensin kita, yang sekarang bensin menghilang itu, kan tak ada lagi bensin kan? Yang RON 88 tuh, rupanya dicampurnya. Sudah tuh jadi pertama aja lagi bensin tuh, ya Allah ya Karim. Memang parah negeri kita. Isinya para penyakit. Cemana nak kan risau kita buatnya Ramadan nih. Barang-barang bakal naik, menghilang, segala macamnya, tipu-tipunya banyak ya Allah ya Karim. Entah siapa yang salah nih. Entah ustadz yang salah, tak berhasil ustadznya mendidik jamaahnya, entah guru-gurunya yang melesek-melesek. Negeri kita ini banyak tipu-tipunya. Yang nipu itu bukan pejabat, kita juga nipu, itu masalahnya. Parahnya negeri kita ini. Cemas ibu dengan Ramadan nih, bahagia dengan Ramadan nih. Kalau bahagia Pak Ibu mantap, Ramadan ini mantap. Bahagia, mesti senang dengan bulan Ramadan nih. Banyak hebatnya Ramadan nih pahalanya dilipat-lipat gandakan. Dilipat-lipat gandakan. Maka tadi sahabat Tolhah yang meninggal di atas kasur itu jadi duluan masuk surga hanya karena dia sempat ketemu dengan Ramadan sekali sebelum itu dia meninggal dunia. Bapak Ibu, hebat Ramadan nih. Beruntung Bapak Ibu ketemu dengan Ramadan nih. Maka isilah Ramadan ini dengan sebanyak-banyaknya. Tidak usah cemas dengan Ramadan. Ini kadang-kadang ada pula ustaz-ustaz yang nakut-nakutkan tentang puasa-puasa nih. Oh kalau ini tak sah, ini kalau tak sah. Ini tak sesuai ini yang macam. Puasa itu sederhana aja. Kaifiat puasanya cuma dua saja. Satu niat. Dua, tidak makan dan tidak minum. Dan tidak melakukan yang membatalkan puasa. Mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Dua aja. Niat jangan lupa. Kalau puasa Ramadan ini, niat tidak boleh tinggal. Tidak boleh terlambat. Tapi kalau puasa sunat, boleh. Niatnya, umpamanya, pagi mau makan, tak ada juga mau dimakan. Dan jam 9, tidak ada juga mau dimakan. Ditengok, ini sampai jam 2, tidak juga ada yang akan dimakan gitu. Puasalah, puasa sunat, boleh. Boleh tuh kalau puasa sunat. Tapi kalau puasa fardu, puasa Ramadan nih harus diniatkan sebelum terbit fajar. Maka biasanya imam-imam itu memimpin membaca niat setelah sholat witir. Nanti Ustaz Asri pimpin jemaah di masjid ini untuk membaca niat setelah sholat witir malamnya. Mana tahu terlupa membaca niat di paginya ketika sahur. Lalu menahan lapar dan haus, tidak makan, tidak minum, dan segala yang membatalkan sampai terbit fajar. Sah puasa, dapat pahala. Ya, jangan risau-risau kali. Kadang tak ada dapat ilmu nih, tak tahu ilmu nih. Seperti kawan saya dulu. Waktu kecil-kecil SD tuh baru pandai puasa. Tiba-tiba mukanya memutih, kesakitan dia. Ada apa, tidak tahan saya lagi. Emang ada apa? Tidak ada, tidak tahan saya takut batal puasa saya. Emang kenapa? Saya mau kentut katanya. Jadi dikiranya kentut itu membatalkan puasa. Karena selama ini kentut membatalkan sholat. Dia tahanlah kentutnya dari pagi itu. Dia ingin kentut, cuman dia takut puasa itu batal gara-gara kentut. Ditahanlah kentut itu. Tentu kesakitan dia menahannya. Karena tak dapat ilmunya. Itu puasa orang umum-umum. Puasa-puasa orang biasa-biasa.
tidak makan, tidak minum, tidak melakukan yang membatalkan seperti melakukan hubungan suami istri, tidak memasukkan sesuatu ke mulut, ke rongga tubuh, ke telinga, ke hidung, segala macamnya, tidak muntah dengan sengaja atau pitam, pingsan dan segala macamnya. Itu puasa orang umum, dapat pahala, dapat pahala. Tapi ada puasa orang yang naik levelnya sedikit, setingkat lebih tinggi puasanya. Siapa? Orang yang bisa menahan hawa nafsunya yang lain. Biasanya dia marah, sekarang dia tak pemarah di Ramadan. Dia sabar. Biasanya suka ngosip, ngerumpi ibu-ibu nih. Nah, di Ramadan tempat kita ngerumpi ditutup. Nah, itu biasanya ngumpul di rumah ibu siapa? Selama bulan Ramadan rumah ibu tuh disegel, tak boleh ada ngumpul-ngumpul, ya kan? Selama bulan Ramadan, nafsu belanjanya dikurang. Biasanya hobi belanja, nafsu melihat media sosial, TikTok, YouTube atau upload apa di media sosial, gambar, foto segala macamnya, narsis buang selama bulan Ramadan, simpan, tak ada lagi. Semua nafsu-nafsu itu ditekan selama bulan Ramadan. Itu orang yang naik satu tingkat levelnya. Puasa orang biasa, naik puasa orang kedua yang lebih hebat, dia menahan juga nafsu-nafsunya yang lain. Tentu beda pahalanya. Kalau ini level biasa dapat nilai 8, yang ini nilainya 9. Tapi ada lagi orang yang puasanya lebih hebat. Dia tidak makan, tidak minum, dan yang membatalkan, dia mampu menahan seluruh nafsunya, keinginannya, syahwatnya, nafsu-nafsu buruknya. Tapi lebih dari itu, dia memperbanyak amal-amal soleh di bulan Ramadan. Ini bapak-bapak ini semua. Tadi saya lihat ada 3-4 sab tadi di jemaah salat subuh nih. Tinggallah 1 sab lagi dia. Inilah bapak nih level nih. Yang tadi itu level. Ada orang puasa bapak nih bu ya. Salat subuh dia berjemaah. Salat subuh nih. Pulang tidur. Sampai jam berapa tidurnya? Jam 11. Tidur dia jam 11. Bangun dia jam 11. Duduk sedikit semacam, pergi dia ke masjid. Salat zuhur berjemaah, pulang salat zuhur itu tidur lagi dia sampai asar. Salat asar ke masjid lagi dia. Pulang salat asar ada duduk-duduk dia nyantai-nyantai di rumah, di depan itu berbuka pula lah. Salat tarawih tidur lagi. Itu Ramadannya jadi sia-sia. Jadi sia-sia. Ini kesempatannya nih. Ini pahalanya banyak. Sedangkan di luar Ramadan saja kita duduk di majelis ilmu saja, 1 saat itu ada 2 terjemahan. 1 saat itu 1 jam, ada yang mengatakan 1 saat itu 1 menit. Jadi ada yang mengatakan saatun itu 1 jam, ada yang mengatakan saatun itu 1 menit. Kalau bapak duduk dalam majelis ilmu 1 saat, kata Rasulullah SAW, pahalanya lebih besar daripada bapak dan ibu melakukan sholat malam, sholat tahajud 1000 rakaat. Bayangkanlah. Jadi kalau bapak dan ibu sholat malam 1000 rakaat, pernah sholat malam 1000 rakaat? Mungkin dari dulu, mungkin udah terkumpul mungkin 1000 ya. Udah terkumpul belum 1000 belum? Belum. Ini bapak dan ibu duduk di sini nih 1 saat saja, walaupun ada dua maknanya, ada yang mengatakan 1 jam, anggaplah 1 jam. Kalau sekarang ini kata Ustaz Yasri ceramahnya 30 menit aja lah. Itu saya tengok tadi jam sampai 16.10, 5 menit aja lagi. Itu artinya bapak ibu dapat pahala sama dengan 1000 rakaat sholat tahajud. Nah, apalagi bulan Ramadan. Malam tadi ada majelis ilmu, subuh ini majelis ilmu, kalau mungkin ada sebelum zuhur majelis ilmu, itu pahalanya luar biasa. Kita berhitung-hitung di Ramadan nih, jangan sia-siakan waktu pergi di bulan Ramadan nih, karena pahalanya dilipat-lipat gandakan. Orang yang puasa hebat itu adalah
di samping dia menahan makan dan minum dan yang membatalkan, dia tahan juga syahwat-syahwatnya, nafsu-nafsunya yang tak baik-baik itu, tapi di samping itu dia memperbanyak amal-amal soleh. Salat malamnya diperbanyak, baca Al-Qur'annya diperbanyak, zikirnya diperbanyak, infak sedekahnya diperbanyak, salat sunatnya ditambah. Itulah orang paling hebat Ramadan. Insyaallah kalau saya tengok wajah-wajah bapak dan ibu semuanya orang-orang yang puasanya di level ketiga tadi. Kalau enggak tadi bapak dan ibu pulang nih. Ini mana enak duduk-duduk kayak gini nih. Ini enak nih kalau tak iman bapak dan ibu kuat, mana enak nih. Kaki udah asam urat ya kan. Tengoklah Pak Madi mulai tekan-tekan kakinya. Ya kan. Mau diselonjorkan tak enak, kurang sopan, dilipat awaklah kesemutan kaki itu. Ini kalau tak kuat iman udah pulang nih. Tapi karena bapak ibu orang-orang kuat iman semua nih orang soleh-soleh, maka tahan di masjid nih. Insya Allah bapak ibu dapat pahala orang level yang ketiga nih. Kalau sudah seperti itu bapak ibu, dosa-dosa itu sudah selesai oleh Ramadan nih. Dosa-dosa kecil ya, dosa-dosa kecil. Sudah selesai. Nah kalau saya tengok tidak ada dosa besar nih. Tak ada wajah pembunuh lah ada di sini. Wajah perampok lah juga ada. Wajah-wajah peminum minuman keras lah ada, penjudi juga tidak ada. Palinglah nyuri-nyuri sedikit, ya kan. Wajah koruptor ada? Tidak ada pejabat nampak saya di sini. Alah pensiun, alah pensiun tapi tak sempat korupsi gitu. Bapak Ibu, ada yang kedua yang hebat di Ramadan yang harus Bapak Ibu kejar. Lailatul Qadar. Usahakan seumur hidup dapat Lailatul Qadar sekali saja. Usahakan. Gimana caranya Pak Ustadz? Mau saya tunjukkan caranya. Bapak Ibu pasti dapat. Mau? Jaga 30 malam nih. Aja jadi rumusnya. Pernah menjaga malam-malam Ramadan 30 malam? Coba sekali nih. Apalagi ibu-ibu bapak yang sudah pensiun-pensiun. Kan ada lagi kegiatan kan? Jaga Ramadan di 30 malam nih. Harus di masjid Pak Ustadz. Enggak, di rumah boleh. Saya jaga 30 malam Ustadz. Di mana jago? Di kedai kopi sambil main domino. Nangis. Itu enggak masuk. Apa yang dilakukan jaga malam itu? Habis Bapak Ibu nanti sholat tarawihnya. Malam nih kira-kira sholat tarawih jam 9.30 lah selesai. Istirahat dikit jam 10. Tidur cepat. Tidur cepat. Bangun jam 12 malam. Paling lambat jam 1 malam. Bapak berzikir, berdoa, sholat malam, baca Al-Quran sampai subuh. Bagi bapak-bapak yang pensiun kan tidak ada kegiatan lagi ya kan? Ada ngasuh cucu, itu bukan kewajiban bapak nih bu. Untuk Ramadan kasih ke anak, jaga anak kamu. Saya mau jaga Ramadan nih. Ya kan? Saya pedulikan, kewajiban kita jaga anak, masa cucu kita juga. Kasih ke orang tuanya, saya mau jaga Ramadan nih. Anak kamu jagalah, saya mau jaga Ramadan nih. Jaga 30 malam nih, pasti dapat. Karena Lailatul Qadar itu pasti ada di salah satu malam-malam Ramadan. 30 malam nih, jaga. Semakin cepat bangun, semakin bagus. Karena Lailatul Qadar itu berada di sepertiga malam terakhir. Jadi jam 12 bangun, jam 12 tak usah tidur lagi. Jaga malam tuh. Dengan cara apa? Baca Al-Quran, berzikir, salat malam. Pokoknya, kalau bapak dan ibu jaga 30 malam itu, tentu tidak akan mungkin tidak ketangkap Lailatul Qadar itu. Dapatlah dia. Cuman jangan kira dapat Lailatul Qadar itu bapak ibu tiba-tiba ada stempel kening Lailatul Qadar. Tidak ada. Apa tandanya? Tandanya hidup bapak barokah. Hidup bapak barokah. Tiba-tiba kaya saya. Tidak. Hidup bapak barokah. Karena pada malam Lailatul Qadar itu malam yang penuh dengan keberkahan. Allah bagi-bagi keberkahan ini untuk seluruh penduduknya. Siapa yang berdoa minta ampun, Allah ampunkan. Apa yang diminta waktu itu Allah kabulkan yang terbaik baginya.
Bapak Ibu ya, Allah berikan kepada kita ini yang terbaik, bukan memenuhi apa yang kita inginkan. Ya. Dalam rizki ini, dalam meminta rizki yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu bukan minta rizki banyak, bukan. Ya Allah berikan saya rizki yang banyak, bukan. Bukan seperti itu yang diajarkan Rasulullah. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah? Allahumma barik lana bima rozaqtana. Ya Allah, berkahi, beri barokah rizki yang engkau berikan kepada kami. Berkah, Bu. Berkah itu apa? Berkah itu padanan kata yang cocok dari kata barokah ini menurut ahli bahasa, membahagiakan. Duit banyak, tapi sakit-sakitan. Anak narkoba, istri cilako, duit itu tidak barokah. Duit pas-pasan, anak pintar-pintar, anak soleh-solehah, istri solehah, patuh dengan kita, badan sehat, duit itu barokah. Pilih mana? Duit banyak tak barokah atau duit sedikit barokah? Tambahlah pilihan ketiganya Pak Ustadz. Pilihan ketiganya duit banyak. Insya Allah kalau bapak dan ibu di bulan Ramadan ini dapat Lailatul Qadar, kalau bapak dan ibu punya duit banyak, barokah duit. Kalau bapak punya duit sedikit, duitnya barokah. Duitnya barokah. Saya sering kita tanya oleh kawan-kawan nih, saya sering sampaikan, kamu sehat? Sehat kan? Makan enak? Enak. Tidur nyenyak? Nyenyak. Iman kuat rasanya? Kuat katanya. Dah selesai itu, nggak usah pikir yang lain. Jabatan, harta, nggak usah pikirkan, itu bonus saja tuh. Duit banyak, badan sakit-sakitan, apa gunanya? Ada gunanya? Ada orang kaya, saya baru tahu, ada orang kaya di Kampar tuh muda, belum umur 40 tahun. Mungkin kalau di Kampar tuh dialah crazy rich itu. Duitnya banyak. Setelah saya ketemu dengan keluarganya, apa kata keluarganya? Dia tak bisa makan sembarangan. Makannya dan minumnya. Pokoknya penyakitnya parah lah. Kalau kita kan masih bisa makan goreng-gorengan, nasi bungkus, makan apa-apa di jalan, ngopi di mana-mana, itu nikmat luar biasa itu. Ada orang tak bisa itu lagi apa nih, Bu? Barokah hidupnya. Anak pintar-pintar, anak soleh-soleh, anak berbakti kepada kita, istri patuh dan taat kepada kita, itu barokah. Suami sayang dengan ibu, itu barokah itu. Rumah besar, fasilitas lengkap, ya kan? Tapi tetangga kiri kanan benci dengan kita, tak suka dengan kita. Akhirnya kita buat pagar tinggi-tinggi, pakai security satpam, tambah pula anjing di dalamnya. Keluar nak nengok-nengok, masuk mobil, kabur entah kemana. Ada guna tuh, rumah besar-besar tuh. Anak keluyuran, suami tak balik-balik. Rumah tipe 36 RSSSS, banyak S-nya. Rumah sangat sederhana, sekali sapu selesai, susah selonjor, pokoknya itulah SS-nya banyak. Tapi kiri kanan rumah kita sayang dengan kita, hormat dengan kita. Suami balik di rumah, anak tak keluyuran, rumah itu barokah. Bapak Ibu, kalau tak bisa 30 malam bagaimana Pak Ustadz? Maka kata Rasulullah tak bisa 30 malam, jaga di malam-malam ganjil. Mana tahu karena pekerjaan yang masih aktif, jaga di malam-malam ganjil. Berarti jadinya berapa malam? 15. Tak bisa saya Ustaz, karena ada pekerjaan banyak. Jaga di 10 akhir Ramadan. Biasanya 10 akhir Ramadan kan mulai itu. Pekerjaan-pekerjaan mulai kurang tuh. Mungkin sudah libur atau apa segala macamnya. Jaga di 10 terakhir. Nggak bisa juga Pak Ustadz 5 malam di malam ganjil terakhir. Malam 21, 23, 25, 27, 29 jaga. Nggak bisa juga Pak Ustadz jaga di malam-malam ganjil 5 itu di jam-jam sepertiga malam terakhir. Nah, jagalah itu.
Insya Allah dapat Ibu Lailatul Qadar. Nah, kalau udah dapat itu insya Allah Bapak Ibu masuk surga kita semua insya Allah ya. Demikian saja kaji kita subuh hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama. Bapak Ibu silakan tunggu waktu suruk. Karena saya diperintahkan setengah jam dari lewat nih Ustaz Yasri. Mudahan ini menjadi amal ibadah bagi kita bersama. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.